أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, tidak panjang lebar pada pertemuan kali ini saya ingin menayangkan satu cuplikan video yang Masya Allah mungkin buat teman-teman ini sesuatu hal yang asing ya. Kenapa? Karena ini ada salah satu seorang ustadz yang berbicara di hadapan wanita yang tidak menggunakan hijab. Dan sementara ustadz ini terkenal begitu ketat ya di dalam menjalankan syariat Islam. Baik teman-teman, kita lihat saja videonya teman-teman. Ada majelis taklim, ada acara kampus-kampus, sekolah-sekolah untuk kita. Ada juga orang kalau mau rusak ya sudah jadi maling, ada semuanya. Tinggal bagaimana kita mencarinya. Oke, kalau gitu Pak Ustadz, misalnya ya, kita dalam fase mencari itu masih belum juga menemukan nih. Terus kita nih umurnya ini sudah misalnya udah 30 atau udah 40, apakah itu kita itu jadinya memutuskan untuk tidak menikah itu apakah diperbolehkan? Kalau saya sih sebenarnya tidak ada manusia, menurut saya, tidak ada manusia yang tidak datang jodohnya. Kalau saya. Cuman kadang-kadang kita yang rewel. Yang datang putih nggak cocok terlalu putih, yang datang hitam terlalu hitam, yang datang gemuk terlalu gemuk. Iya, yang datang umurnya beda 10 tahun terlalu tua. Datang yang seumur kayaknya terlalu sebaya. Jadi memang kita yang rewel. Coba dok, dan mungkin sama istri renung ya. Berapa kali sinyal jodoh datang kepada kita? Mungkin dokter sebelum nikah sama beliau, berapa kali ada kecenderungan dengan orang misalnya? Berapa kali orang tawarkan? Itu juga mungkin dengan beliau. Itu sinyal jodoh sebenarnya kan? Semua orang dapat itu. Saya pernah lihat di satu media kita, ada orang bapak-bapak, subhanallah, tangannya puntung dua-dua, kakinya puntung, punya istri, punya anak. Ada? Dan itu cukup banyak. Ada orang kerjanya cuma jual gorengan di pinggir jalan, ada istri, ada anaknya jadi sarjana. Karena orang nggak rewel, kan gitu. Ya udah kalau kita terlalu idealis, ini terutama kalau terlalu banyak dari tontonan dok ya. Iya betul. Karena terlalu banyak sering nonton artis yang sempurna. Contoh misalnya, ya kan? Sehingga bagi dia, oh istri saya harus seperti artis ini. Ya susah karena itu cuma satu. Atau seperti itulah. Jadi terlalu idealis. Kalau dia tidak bisa seperti itu. Pernah lihat nggak dok? Ada laki-laki tampan sekali, istrinya jelek, bisa biasa. Atau kita balik. Ada perempuan cantik, suaminya biasa. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu idealis. Bagi mereka, ya udah ini sinyal jodoh saya datang. Bagi saya sudah baik, udah saya melangkah. Itu tadi teman-teman, kita sudah melihat videonya ya, bahwa Ustadz Khalid Basalamah sedang berbincang-bincang dengan Dr. Richard Lee bersama istri. Masya Allah, yang selama ini kajian Ustadz Khalid Basalamah begitu ketat ya, antara ikhwan dan akhwat terpisah, bahkan meski sudah terpisah pun akhwatnya menggunakan cadar juga ya, menggunakan cadar. Jadi inilah pengajian yang memang kita kenal sebagai pengajian salafi yang ada di Indonesia ya. Memang seperti itu ciri khas pengajiannya. Jadi tidak boleh bersatu antara laki-laki dan perempuan ya, harus ada batas. Dan perempuannya pun kalau bisa, bahkan ini di dalam Islam memang itu perempuan diwajibkan menutup aurat ya, ini khusus untuk muslimah. Dan sekarang teman-teman, Ustadz Khalid Basalamah yang kita kenal dakwahnya seperti itu, sekarang tampil di media sosial bersama Dr. Richard Lee dan istri. Dan yang paling menarik di sini ialah istrinya Dr. Richard Lee ini tidak mengenakan, jangankan cadar ya, hijab pun tidak mengenakan. Padahal dalam satu momentum istri Dr. Richard Lee ini pernah menggunakan hijab juga ya, meskipun Dr. Richard Lee ini belum muslim, akan tetapi istrinya ini pernah mengenakan hijab. Tetapi kenapa ketika hadir dalam satu pertemuan dengan Ustadz Khalid Basalamah, kenapa tidak mengenakan hijab? Nah, ini satu pertanyaan yang tidak usah dijawab teman-teman, tidak usah dijawab. Karena sekali lagi, istri Dr. Richard Lee belum masuk ke dalam Islam. Dan mungkin Ustadz Dr. Richard Lee bersama istri ini sedang berproses mengenal Islam lebih jauh lagi. Mari kita doakan saja mudah-mudahan Dr. Richard Lee istiqomah di dalam Islamnya, dan untuk istrinya semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan hidayah kepada beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini ada sedikit hubungannya dengan dakwah Ustadz Khalid Basalamah ya. Bagaimana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap musuhnya ya. Ini jangankan terhadap teman ya, terhadap saudara seiman, terhadap musuhnya aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahnya dengan akhlak teman-teman. Dan dengan adab, bukan dengan emosi dan hawa nafsu. Baik, kita langsung saja mengenal dakwah Rasulullah terhadap musuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu teman-teman menyeru musuh-musuhnya kepada Islam dengan lemah lembut teman-teman, dan tanpa ada sedikit pun unsur paksaan. Jika musuh yang diserunya itu menolak, maka beliau tetap berlapang dada, tidak gondok, tidak menyakiti musuh-musuhnya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami semua para sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan Dzatur Riqa, kemudian datanglah kita pada pohon yang rindang, nyaman digunakan sebagai tempat berteduh. Pohon itu kami biarkan untuk digunakan oleh yang rindang itu kami biarkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari golongan kaum musyrikin, biar beliau nyaman. Sedangkan pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digantungkan pada seorang lelaki dari golongan kaum musyrikin Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur. Sedangkan pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digantungkan pada pohon tersebut ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur ya, beristirahat di bawah pohon itu lagi. Orang itu yang dapat menghalang-halangi engkau dari perbuatanku ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menjawab, Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam riwayat lainnya, orang itu berkata, siapakah yang dapat menghalang-halangi engkau dari perbuatanku ini? Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah. Kemudian jatuhlah pedang itu dari tangannya. Selanjutnya pedang itu diambil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, siapakah yang dapat menghalang-halangi engkau dariku? Orang tadi berkata, jadilah engkau hai Muhammad sebaik-baik orang yang memaafkan. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah kepada kaum musyrikin, bahkan kepada musuhnya pun beliau tetap lemah lembut, tidak menggunakan kekerasan. Begitulah akhlak baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur sampai detik ini kita masih berada dalam kondisi Islam. Mudah-mudahan kita semua juga diwafatkan dalam keadaan membawa iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Selalu berpikir positif, selalu husnuzon terhadap saudara seiman kita dimanapun kita berada. Semoga kita menjunjung tinggi persaudaraan daripada permusuhan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.